Selamat pagi sahabat. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di Santapan Rohani Pagi dengan judul Hidup Berkelimpahan. Kita membaca di dalam Amsal 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahkannya. Sahabat, Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya hidup dalam kekurangan. Ia mau kita hidup dalam kelimpahan atau keberkatan. Sebab firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10b berkata demikian. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sahabat, perlu kita tahu bahwa kelimpahan bukan semata-mata berorientasi terhadap uang atau materi, namun mencakup segala aspek dalam kehidupan kita. Hidup berkelimpahan bagi orang percaya bukanlah hal yang luar biasa. Artinya, sebagai umat Tuhan, memang sudah seharusnya kita hidup dalam kelimpahan, bukan kekurangan. Hal ini memang sudah dijanjikan oleh Tuhan dalam firman-Nya yang tadi kita sudah baca, yaitu, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Namun ternyata banyak orang Kristen salah dalam menafsirkan arti kelimpahan ini. Mereka berpikir bahwa hidup berkelimpahan itu semata-mata hanya berbicara tentang uang atau kekayaan materi seperti pemikiran orang-orang dunia pada umumnya. Tentu saja penafsiran yang demikian ini perlu untuk diluruskan. Sebab maksud kelimpahan yang sesungguhnya adalah kesanggupan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bagaimana seseorang dapat memberi pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekitarnya. Karena ia berlimpah akan karakter, berlimpah akan hikmat, dan berlimpah dalam segala hal yang baik. Inilah maksud Tuhan memberi kelimpahan kepada Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 16-18, yaitu supaya Abraham tidak hanya berfokus pada kepentingan diri sendiri, tetapi dia juga bisa menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa. Jika ada orang yang hidupnya berkelimpahan, tapi ternyata tidak mampu menjadi saluran berkat bagi orang lain, atau tidak memberi dampak yang positif bagi orang-orang di sekitarnya, apakah kehidupan orang tersebut layak untuk disebut berkelimpahan dalam pandangan mata Tuhan? Sahabat, memang tidak bisa dipungkiri banyak orang Kristen suka sekali dengan ayat nas di atas karena berbicara tentang berkat atau kelimpahan. Akan tetapi, mereka seringkali mengartikan ayat ini sebagai alasan untuk tidak bekerja keras. Ayat ini dipakai sebagai pembenaran bahwa seseorang tidak perlu bekerja keras karena tidak akan ada pengaruhnya dengan kelimpahan, karena Tuhanlah yang memberikan kelimpahan tersebut sehingga tidak perlu adanya kerja keras. Bahkan pemazmur mengatakan ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Padahal tidak seperti itu, sahabat. Terjemahan dalam bahasa Inggris demikian. The blessing of the Lord makes one rich and he adds no sorrow with it. Artinya, berkat Tuhan membuat seseorang menjadi kaya dan dia tidak menambahinya dengan kesusahan. Jadi kita benar-benar beroleh kesempatan menikmati kekayaan dari Tuhan tersebut. Banyak orang kaya tidak dapat menikmati kekayaannya. Banyak masalah menimpa, sakit penyakit, keluarga berantakan, dan sebagainya. Sahabat, yang harus diperhatikan adalah ada bagian yang Tuhan kerjakan, tetapi ada pula yang menjadi bagian kita. Bagian Tuhan adalah memberkati kita, sedangkan bagian kita adalah bekerja, menabur, dan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Mungkinkah kita menuai berkat jika kita sendiri tidak mau bekerja atau bermalas-malasan? Sahabat, kelimpahan atau berkat itu merupakan akibat dari suatu sebab. Berkat disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mau taat kepadanya. Firman Tuhan berkata demikian. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu
akan mengangkat engkau di atas segala bangsa-bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ulangan 28 ayat 1 sampai yang kedua. Nah sahabat, renungan pagi ini boleh membawa hidup kita untuk kita menyadari bahwa hidup berkelimpahan tidak berfokus kepada materi. Tapi Tuhan menghendaki kita berkelimpahan dalam karakter yang baik, dalam sikap yang baik, dalam perkataan yang baik, dalam hal-hal yang baik. Sehingga hidup kita ini adalah hidup yang memberkati orang lain. Itulah hidup berkelimpahan. Dan percaya ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, kita menabur kebaikan, kita menabur hal-hal yang positif kepada orang lain, maka Tuhan akan memberkati kita dengan segala kebaikan dan kelimpahannya. Puji Tuhan sahabat, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Entah itu materi, entah itu kelebihan-kelebihan kami yang lain. Tuhan, kami mau belajar menabur. Kami mau belajar memberikan dampak yang positif bagi orang-orang di sekitar kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami taat melakukannya, ketika kami taat melakukan firman Tuhan, ada bagian-bagian yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Berkat itu akan datang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.